Jak Anda pagi ini untuk ngubek-ngubek, tapi kali ini kita ngubek-ngubek sesuatu yang lain. Ini tapi masih menarik juga. Ternyata banjir yang melanda Jakarta pertengahan Januari lalu menyimpan beragam cerita. Ini ada kisah sedih barangkali, tapi selalu ada hikmah di balik bencana yang melanda. Ya, dan kali ini ngubek-ngubek akan menelusuri Sungai Ciliwung yang selama ini kita tahu bukan sungai yang menjadi tempat wisata ya, tapi memang ini kita coba melihat bagaimana suasana di sana ini karena memang Sungai Ciliwung ini kerap dituding menjadi penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Berikut perjalanan reporter Sufiani Tanjung dan rekan Teguh Prihantoro. Selamat pagi saudara, kali ini saya Sufiani Tanjung akan mengajak Anda untuk ngubek-ngubek satu hal yang mungkin tidak biasa karena kita akan ngubek-ngubek aliran sepanjang Kali Ciliwung yang melalui beberapa kawasan di Jakarta. Yap, curah hujan yang tinggi ataupun kiriman air dari Bogor jadi ancaman bagi warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Nah, Kali Ciliwung kerap dituding jadi penyebab banjir yang tak hanya membawa air, namun juga menyumbang lumpur serta sampah bagi pemukiman yang terdampak. Lihat saja tumpukan lumpur di pinggirannya yang jadi saksi bisu musibah banjir yang baru beberapa hari lalu menimpa Jakarta. Sejauh ini kalau kita mau mendekat ke pinggiran Kali Ciliwung yang berada di Gang Buntu di sekitar kawasan Pasar Minggu ini, kondisinya masih licin karena memang beberapa hari yang lalu baru aja terjadi banjir. Nah, yang di sekeliling saya ini sebenarnya bukan tanah asli yang ada di sini karena ini ternyata adalah tumpukan lumpur sisa dari banjir-banjir yang terjadi kemarin. Tuh, dalam banget kan? Ngubek-ngubek Kali Ciliwung kami awali dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang bisa dibilang jadi wilayah Jakarta pertama yang dilintasi aliran Kali Ciliwung. Hulu Kali Ciliwung terletak di Bogor, atau tepatnya di Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan daerah Puncak. Ada 13 sungai yang mengalir masuk ke Jakarta. Namun ketika musim hujan, Ciliwunglah yang punya dampak paling luas dan memberikan sumbangan air bah terbesar bagi warga Jakarta. Salah satunya ya di Gang Buntu Pasar Minggu ini. Kerja keras membersihkan rumah beserta isinya dari lumpur yang menempel dan juga menghitung kerugian yang terjadi akibat musibah ini. Semuanya kotor. Tumpukan lumpur dan sampah terlihat di sana-sini. Untunglah ada warga yang murah hati yang mau menyumbang aliran air bersih supaya proses bersih-bersih bisa lebih lancar. Pasca tertimpa musibah, warga Gang Buntu tetap berbesar hati dan tetap tersenyum. Ini kan bencana, tapi kok ibu sama bapak masih saya lihat bisa senyum ya? Loh, memang kita gini, kita udah biasa, kita udah biasa kena banjir, jadi ya saya ini aja buat senyum aja. Banjir tak hanya membuat orang dewasa merana, anak-anak pun ikut terkena dampaknya. Salah satunya kehilangan arena untuk bermain. Agak kering ya Bu? Do, Mikado, Mikado, belum. Do, Mikado, Mikado, SK. Berulang kali terkena bencana banjir, warga tetap enggan pindah dengan berbagai alasan. Di sini tuh ya kalau memang kebanjiran sih, ya enak di sini sih. Karena bebas. Bebas kita sini kan. Bebas maksudnya gimana? Maksudnya air lampu bebas, namanya kita orang ngontrak ya, kan ada lain-lain orang cewek, sini enggak. Kalau kayak gini biasanya ibu ganti barang lagi atau nyelamatin yang udah ada aja? Nyelamatin ini aja. Yang ini aja, yang barang ada aja lah, yang barang tak selamat dah hanyut lah gitu. Tak hanya merugi akibat kehilangan harta benda yang jadi rusak atau bahkan hanyut terbawa air,
Kegiatan yang menghasilkan uang di wilayah ini pun ikut berhenti. Di sini juga ada satu perusahaan pembuat sayuran toge yang ikut merugi karena tidak beroperasi selama beberapa hari ya Pak ya? 1 minggu. Lain lagi dengan jenis usaha yang satu ini. Pemancingan ikan yang ikannya ikut kabur bersama derasnya air banjir. Nah, lagi-lagi banjir membawa bencana dan kerugian. Pak Solihin ini yang punya pemancingan di sekitar Pancoran ya Pak ya? Pangadegan lah ya. Pangadegan Pancoran ini rugi berapa banyak selama banjir kemarin Pak? Ya kurang lebih 80 kilo lah ikan itu, sama ikan-ikan yang besarnya itu kan untuk jackpotnya itu juga ada patin, ada bawal, ada ikan gabus, itu kabur semua lah. Kabur. Padahal dulunya Kali Ciliwung jadi bagian penting bagi kehidupan warga di sekitarnya. Tapi para korban banjir tak pernah putus asa. Di mana ada usaha, pasti ada jalan seperti yang berikut ini. Ini kan muka juga karena kebanjiran. Kita suruh 5.000 aja buat dinasi ya. Daripada aku udah 2.000. Ya enggak pas, 5.000 aja. Transaksi jual beli barang bekas banjir, meski hasilnya sedikit, yang penting bisa laku. Ya lumayan lah, hitung-hitung menjual barang yang rusak. Luapan air memang tidak pernah memilih saat menggenang. Mulai dari sekolah hingga tempat ibadah tak luput dan ikut terkena imbas bencana banjir. Ya, jika ada bencana tentu saja pasti akan ada orang-orang lain yang bermurah hati untuk membantu meringankan beban para korban bencana, terutama bencana banjir. Salah satu bentuk bantuannya adalah sumbangan pakaian-pakaian bekas seperti ini yang sangat mereka butuhkan karena pakaian yang mereka miliki biasanya terendam banjir dan tidak layak digunakan untuk saat ini. Dianggap sebagai agenda 5 tahunan, musibah banjir tetap mampu mengetuk hati nurani warga lain yang tidak terkena musibah untuk membantu meringankan beban saudaranya. Ketika bencana datang, biasanya sisi humanis atau kemanusiaan masing-masing orang mulai tampak. Dan warga Indonesia terkenal dengan sifatnya yang suka saling tolong dan gotong royong. Makanya kalau ada bencana banjir, biasanya di beberapa tempat yang masih kering dan tidak terkena dampak terlalu parah, tapi masih di daerah yang sama, biasanya berdiri posko-posko banjir. Ada kegiatan apa saja di dalamnya? Yuk ikut saya. Yuk kita ngubah kegiatannya setelah musibah banjir berlalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mau mengganggu. Kalau yang di sini nih kegiatannya apa nih? Kan banjirnya udah selesai, kok masih bungkus-bungkus aja? Ya kebetulan kita nerima sumbangan itu kan banyak dari posko, dari kelurahan, dari kecamatan, dari posko RW 02 gitu. Jadi kita terima, kebetulan ini yang terakhir dari kelurahan kita terima. Berbagai cerita dan juga kebiasaan tercipta sepanjang alirannya. Sungai Ciliwung menjadi saksi peradaban warga Jakarta dengan segudang aktivitasnya.